Pertemuan 6, Etika Profesi, Undang-Undang Paten. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Bab 1. Ketentuan Umum. Menjelaskan definisi penting seperti paten, hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas invensi, ide, inventor, di bidang teknologi yang diwujudkan dalam kegiatan pemecahan masalah tertentu. Inventor, orang yang menemukan invensi. Bab kedua, ruang lingkup paten dan paten sederhana. Pasal 3-5 menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat dipatenkan. Invensi tidak dapat dipatenkan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, atau kesehatan masyarakat. Paten sederhana diperuntukkan bagi invensi yang lebih sederhana atau pengembangan dari produk yang sudah ada. Bab ketiga, pemegang dan permohonan paten. Pasal 10-15 menjelaskan siapa yang berhak mengajukan permohonan paten. Jika penemuan dilakukan dalam hubungan kerja, maka yang berhak atas paten adalah pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain. Bab keempat, prosedur permohonan paten. Pasal 24-40. Pengajuan dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, harus mencakup spesifikasi lengkap, klaim, dan abstrak invensi. Pemeriksaan substantif hanya dilakukan jika dimohonkan, dan ada batas waktu pengajuan. Bab kelima, pemeriksaan dan pemberian paten. Pasal 41-50. Jika invensi memenuhi syarat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan, paten akan diberikan. Pemeriksaan substantif menjadi tahap penting untuk menilai kelayakan. Bab ke-6, hak dan kewajiban pemegang paten. Pasal 60-68, pemegang paten berhak melarang orang lain menggunakan invensinya tanpa izin, tapi juga wajib membayar biaya tahunan dan menggunakan patennya secara aktif di Indonesia. Bab ke-7, lisensi dan lisensi wajib. Pasal 70-78, pemegang paten bisa memberikan lisensi kepada pihak lain. Lisensi wajib bisa diterapkan oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Bab ke-8, gugatan dan penyelesaian sengketa. Pasal 79-84, gugatan dapat diajukan jika hak paten dilanggar. Penyelesaian bisa melalui pengadilan atau arbitrase. Bab ke-9, ketentuan pidana dan sanksi. Pasal 130-132 terdapat sanksi pidana atas pelanggaran hak paten, termasuk pidana penjara dan/atau denda. Peran sistem kekayaan intelektual dalam inovasi dan perlindungan bisnis. Sistem kekayaan intelektual memberikan kerangka hukum yang memungkinkan individu maupun perusahaan untuk melindungi hasil cipta, karya, dan inovasinya. Dalam konteks inovasi, perlindungan paten memberikan insentif kepada penemu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan R&D, karena mereka mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan dan mengkomersialkan invensinya. Tanpa sistem ini, inovator akan rentan terhadap peniruan dan kehilangan potensi keuntungan yang akan menghambat pertumbuhan ide-ide baru. Dari sisi bisnis, paten dan bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya, seperti merek dagang dan hak cipta menjadi aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi tinggi. Hak eksklusif yang diberikan memungkinkan pelaku usaha untuk 1. Menguasai pasar melalui teknologi atau produk unik. 2. Mendapatkan lisensi atau royalti dari pihak lain yang ingin menggunakan invensinya. 3. Meningkatkan valuasi bisnis, misalnya dalam proses merger, akuisisi, atau pendanaan. 4. Melindungi identitas produk dan reputasi merek, khususnya melalui perlindungan merek dagang. Dengan demikian, sistem kekayaan intelektual tidak hanya mendorong terciptanya teknologi baru, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang krusial dalam menjaga keunggulan kompetitif dan keberlanjutan usaha di pasar yang terus berkembang.
Studi kasus. Studi kasus 1, paten obat HIV oleh perusahaan farmasi asing. Masalah, suatu perusahaan farmasi internasional mematenkan formula obat HIV di negara berkembang, termasuk Indonesia. Harga obat menjadi sangat mahal dan sulit diakses masyarakat. Isu hukum, konflik antara hak eksklusif paten dan hak atas kesehatan publik. Terkait Undang-Undang Paten, pasal mengenai lisensi wajib Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Bab 9 bisa dijadikan dasar untuk memberikan izin kepada pihak lokal memproduksi obat tanpa izin pemegang paten. Demi kepentingan nasional, pembelajaran, pentingnya kebijakan fleksibel dalam menghadapi situasi darurat kesehatan. Studi kasus 2, kasus paten es teh di Indonesia. Masalah, seorang pengusaha mendaftarkan merek dan paten metode penyajian es teh unik, lalu melarang usaha kecil memakai konsep serupa. Isu hukum. Apakah metode penyajian minuman bisa dipatenkan? Terkait Undang-Undang Paten, bab kedua dan bab keempat, yang menjelaskan invensi yang dapat dan tidak dapat dipatenkan, pasal 4 dan 9. Pembelajaran. Tidak semua ide kreatif bisa dipatenkan. Harus memenuhi kriteria kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Studi kasus 3. Paten teknologi Gojek. Masalah, Gojek mematenkan beberapa algoritma dan sistem pemesanan online. Isu hukum, perlindungan paten atas perangkat lunak dan sistem bisnis digital terkait Undang-Undang Paten, perlindungan atas invensi berbasis teknologi. Bab kedua, pasal 3 dan 5. Pembelajaran. Inovasi teknologi digital bisa dipatenkan jika terbukti memenuhi unsur invensi dan penerapan industri. Studi kasus 4. Pembatalan paten oleh pihak ketiga. Masalah, sebuah perusahaan kecil mengajukan pembatalan paten milik perusahaan besar karena merasa itu bukan invensi baru terkait Undang-Undang Paten. Bab 13. Tentang gugatan pembatalan paten pasal 130 sampai 134 pembelajaran. Paten bisa dibatalkan jika terbukti tidak memenuhi syarat kebaruan atau dijiplak dari invensi sebelumnya.